Hai sahabat karir, kembali lagi di Tips Berkarir, channel yang tepat buat kamu yang lagi cari informasi seputar dunia kerja. Siapa nih yang habis dapat THR langsung shopping tas, baju, dan sepatu? Atau justru semakin banyak undangan buka bersama dan THR-nya kepake buat jajan? Lalu setelah itu feel guilty karena ternyata THR sisa sedikit. Sahabat karir percaya nggak? Mengelola THR dengan baik bisa membawa manfaat dan financial freedom? Yuk, simak ulasan lengkap berikut ini sampai habis. Dijamin sahabat karir bakal auto planning milih-milih. Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para karyawan ketika momen lebaran adalah adanya tunjangan hari raya atau disingkat THR. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, besaran nominal THR yang diterima oleh karyawan senilai 1 bulan gaji. Artinya, sahabat karir akan merasakan pengalaman digaji dengan angka 2 kali lipat dari biasanya. Meskipun THR sangat ditunggu-tunggu, tapi kehadirannya juga kadang bikin bingung. Kenapa? Karena kalau tidak bisa memanfaatkannya dengan bijak, sekalinya datang bisa langsung habis. Nah, ini dia tips yang pertama. Lakukan terlebih dahulu hal wajib yang harus dibayarkan oleh umat muslim menjelang hari raya, yaitu zakat fitrah. Selain itu, kamu juga bisa menyisihkan sebagian uang THR untuk memberikan infak dan sedekah kepada anak yatim, juga kaum duafa. Ingatlah selalu bahwa di dalam harta kita selalu ada hak bagi orang-orang yang tidak mampu. Berbagilah karena berbagi tidak akan membuat kamu kekurangan. Tips kedua, lunasi hutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus kamu bayar. Apabila kamu memiliki hutang atau cicilan yang sudah harus dibayarkan dalam waktu dekat, sebaiknya prioritaskan alokasi dana THR kamu untuk membayar hutang tersebut. Untuk membayarnya, kamu bisa menggunakan sistem prosentase, misalnya 30% dari jumlah THR kamu. Karena bagaimanapun juga, kamu tetap membutuhkan dana THR untuk keperluan lainnya. Tips ketiga adalah belanja kebutuhan hari raya. Pernahkah kamu berpikir mengapa pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawannya? Jawabannya adalah karena menjelang hari raya, kebutuhan rumah akan meningkat. Oleh karena itu, selalu ingat bahwa sesuai dengan namanya, THR harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan hari raya dan bukan untuk foya-foya. Seperti yang diketahui, harga bahan pokok selalu menjulang ketika lebaran. Prioritaskan dulu kebutuhan dapur untuk menghidangkan makanan spesial di hari lebaran. Karena bagaimanapun juga, hari raya merupakan hari kemenangan yang patut disyukuri dan dirayakan. Membeli baju lebaran dan kebutuhan sekunder lainnya tidaklah wajib. Artinya, apabila kamu masih memiliki baju yang bagus dan layak untuk dipakai di hari raya, maka tidak wajib hukumnya untuk membeli baju baru. Karena pada dasarnya membeli baju baru itu adalah tradisi, bukan kewajiban. Tips keempat adalah tabungan atau investasi. Apabila seluruh kewajiban dan kebutuhan lebaran telah terpenuhi dan uang masih tersisa, cobalah untuk mengalokasikannya ke tabungan atau investasi. Perlu dipahami sahabat karir bahwa memiliki tabungan sangatlah penting, terutama dana darurat. Apa itu dana darurat? Tips berkarir akan mengulas secara khusus di video berikutnya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang investasi serta keuntungan dan kerugiannya supaya sahabat karir lebih termotivasi. Beberapa minggu lalu, Tips Berkarir menjadi fasilitator pelatihan literasi keuangan yang diperuntukkan bagi karyawan untuk membantu mereka mendapatkan wawasan dalam mengelola gaji. Dan beruntung juga, Tips Berkarir mendapatkan referensi buku dari pembicaranya yang berjudul 7 Simple Steps to Financial Freedom. Isinya 1127 halaman sahabat karir dalam bahasa Inggris. Tapi buku ini menarik dan keren banget. Nah, ini nih rangkuman dari pelatihan dan buku tadi. Pertama, kita kenali dulu istilah yang namanya abundant wealth, yaitu langkah financial freedom, di mana uang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dipikirkan. Siapa yang gak kepengen nih?
Untuk bisa mencapai kondisi tersebut, yang bisa kita lakukan adalah mendalami literasi keuangan, yaitu keterampilan dalam mengelola keuangan dan memperkecil resiko masalah keuangan. Sebagian besar kita pasti tahu cara untuk mendapatkan penghasilan adalah dengan bekerja. Baik itu bekerja untuk orang lain di sebuah perusahaan ataupun bekerja sendiri dengan mendirikan usaha. Nah, mencari uang dengan bekerja disebut sebagai active income. Pernahkah sahabat karir mendengar tentang passive income atau penghasilan pasif? Istilah passive income bukan hal baru di dunia finansial. Berbeda dengan active income yang diperoleh dari bekerja, passive income bisa membuat kamu kaya raya tanpa bekerja. Contoh passive income yang bisa kamu dapatkan adalah dengan menyewakan properti, kendaraan, hasil dari kerjasama bisnis, penghasilan dari bisnis, investasi di sejumlah instrumen, dan lain sebagainya. Sebuah penghasilan yang menarik, bukan? Berikut ini adalah jenis investasi yang aman versi tips berkarir. Yang pertama ada deposito, emas, saham, reksadana, dan properti. Untuk menentukan investasi mana yang tepat, kamu perlu tahu dulu kelemahan dan kelebihan dari masing-masing investasi. Mau tahu kan? Yuk kita lanjut lagi ya sahabat karir. Yang pertama adalah deposito. Deposito adalah salah satu produk investasi berjangka yang keuntungannya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Kelebihannya, deposito ini minim resiko karena sudah dijamin lembaga penjamin simpanan atau disingkat LPS. Apabila bank tempat kita menyimpan deposito bangkrut, maka kita akan tetap mendapatkan dana deposito kita secara utuh, maksimal sebesar 2 miliar dari LPS. Beberapa tahun belakangan, tips berkarir juga menggunakan investasi ini, dan dari pengalaman sangat aman, jadi recommended deh. Ada kelebihan, biasanya ada kekurangan ya. Kekurangan dari deposito ini adalah dana yang didepositokan tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari jangka waktu yang dipilih. Jadi sebaiknya dana yang digunakan adalah bukan dana darurat ya. Investasi yang aman versi tips berkarir yang kedua adalah logam mulia atau emas. Emas saat ini masih menjadi salah satu jenis investasi yang aman dilakukan. Meskipun demikian, tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, harga emas biasanya cenderung naik. Jika kita lihat berdasarkan investasi jangka panjang, harga emas cenderung positif dan terus mengalami kenaikan di atas rata-rata inflasi. Jadi, secara otomatis membuat nilai uang yang kita investasikan di emas tidak berkurang nilainya. Yang kedua, nilai emas juga paling tahan terhadap resesi. Sebagai contoh, perbandingan pada saat pandemi tahun 2020. Nilai indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam hingga mencapai 26,43%. Tetapi berbeda dengan nilai emas di tahun yang sama, justru cenderung naik. Dan yang ketiga, emas juga mudah diuangkan. Sedangkan kekurangan dari investasi emas ini adalah nilai spread yang tinggi, adanya resiko kehilangan, dan lambatnya kenaikan harga emas. Investasi yang ketiga adalah saham. Investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan, serta berhak juga menghadiri rapat umum pemegang saham atau biasa kita kenal dengan RUPS. Kelebihan dari saham ini adalah dapat dijalankan secara fleksibel, potensi kapital, dan dividen saham yang merupakan pembagian laba sesuai kuantitas kepemilikan saham. Sedangkan kekurangannya adalah potensi kerugian akibat pergerakan yang sangat fluktuatif sehingga harga jualnya juga bisa merosot sewaktu-waktu. Investasi yang keempat adalah reksadana, yaitu menyerahkan pengelolaan ke ahlinya, yaitu manajer investasi. Buat investor pemula, jenis instrumen ini paling tepat sebagai starting point. Sahabat karir tidak perlu pusing mempelajari investasi, cukup tempatkan uang di reksadana, maka urusan akan dikelola oleh manajer investasi.
Kelebihan dari reksadana ini adalah banyak menu pilihan investasi, proses mudah sehingga bisa online, dan jumlah minimum investasi di reksadana sangat kecil, mulai dari Rp10.000 loh. Untuk kekurangannya adalah diperlukannya waktu pencairan dan adanya kemungkinan one prestasi dari manajer investasi. Jenis investasi yang terakhir dan tidak kalah menarik yaitu properti. Properti adalah investasi paling dikenal. Bentuknya rumah, tanah, atau apartemen untuk disewakan. Investasi properti mengharapkan dua sumber keuntungan, yaitu pertama, kenaikan harga properti seiring keterbatasan lahan dan bertambahnya populasi penduduk, terutama di kota besar. Kedua, uang hasil sewa properti. Jika properti disewakan, yang memberikan penghasilan rutin selama masa sewa. Namun, ada beberapa sumber resiko juga. Yang pertama, harga properti tidak selalu naik. Kedua, resiko terlambat bangunan. Tiga, proses sertifikat yang memakan waktu. Nah, itu tadi ulasan lengkap tentang tips mengelola THR dan sedikit pengenalan tentang literasi keuangan. Gimana? Udah kepengen belum berinvestasi untuk mendapatkan passive income? Tapi sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sahabat karir perlu punya yang namanya dana darurat dulu. Apa itu dana darurat? Tunggu video selanjutnya ya. Tips berkarir akan sharing tentang cara mengelola gaji dan pendapatan, juga dana darurat. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.